Maka sedangkan ini perkara yang besar, amalan yang besar, tapi Nabi SAW justru sampaikan bahwa yang pertama kali diseret mukanya ke neraka adalah orang yang meninggal jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang syahid. Kenapa orang syahid itu malah pertama kali diseret mukanya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau sampaikan, Nabi SAW sampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui hati seseorang. Kita mau sembunyikan, mau kita zahirkan, kita mau sembunyikan atau mau kita terang-terangkan, Allah tahu, nggak ada bedanya. Terang sama sembunyi bagi Allah itu nggak ada bedanya. Maka nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang syahid, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tersebut. Tapi Allah kalau tanya itu bukan untuk nanya karena nggak tahu. Bisa jadi nanyanya Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghina hamba tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kepada hamba tersebut yang mati syahid, kamu itu mati syahid kenapa? Oh ya Allah, saya ini katanya syahid saya ini ya gara-gara engkau. Tangan saya terputus ini gara-gara darah masih ngalir ini gara-gara engkau katanya. Ini semua niat karena engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kadzabta. Oh enggak, kamu bohong katanya. Kamu dusta katanya. Maka bal yuqal annaka jari au kama qala Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, oh enggak, kamu itu dusta. Kamu itu perang bukan karena saya. Kamu itu maju perang ke medan pertempuran, mati syahid bukan karena saya. Kamu itu mati, kamu itu syahid, kamu itu maju perang karena kamu itu ingin dikatakan seorang pemberani. Waqad qil, dan orang-orang sudah ngasih kamu julukan bahwasanya kamu pemberani. Ya sudah, habis sudah. Kalau niatnya untuk keberanian sudah didapatkan. Nah terus apa lagi? Saya sudah habis, pahalanya sudah habis di dunia. Maka habis itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk menyeret muka hamba tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Susah kayaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita semuanya. Maka seseorang pingin dikatakan pemberani itu adalah perkara dunia juga. Kalau seumpama dia itu nggak ingin dikatakan pemberani, maka dia telah menunaikan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hubbud dunya. Penyakit hati itu alasannya adalah dunia. Yang menghancurkan amal kita adalah cinta kita kepada dunia. Yang menghancurkan kebaikan kita adalah cinta kita kepada dunia. Sedekah dari siapa? Hamba Allah. Tapi nulis nama saya nanti. Atau nanti siapa hamba Allah? Saya katanya. Gitu kan. Berharap untuk dipuji, berharap untuk dilihat, berharap untuk didengar oleh orang. Maka ini adalah perkara-perkara dunia juga yang perlu kita hindari. Jadi bukan hanya perkara materi saja yang namanya perkara dunia. Walidzalika, maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang kalau sudah cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah, pangkal dari segala kesalahan itu adalah cinta dunia. Orang kenapa kok buat maksiat? Kenapa kok orang mencuri? Karena dunia sudah merongrong dalam hati dia. Kenapa kok seseorang itu berdusta? Karena dia belum mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia betul-betul yang namanya mencintai dunia. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala macam kejahatan, pangkal dari segala macam kesalahan. Maka di sini beliau menyampaikan di dalam syarahnya, fa innahu yuqi'u fi syubhat. Orang itu kalau sudah saking senengnya dunia, ini kalau kita bicara cinta itu kata Imam Busiri,
yang ngarang Burdah. Maka beliau katakan bahwasanya cinta itu yu'mi au yusimi, yaitu membuat seseorang itu buta ataupun tuli. Nah, kalau seumpama seseorang itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dia akan buta dari segala macam. Yang dituju apa? Allah Subhanahu wa taala. Orang mau bicara apapun, bicara keduniaan apapun, bicara segala macam, dia tetap hatinya kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau kebalikannya, naudzubillah tsumma naudzubillah, seseorang yang hatinya betul-betul sudah takluk dengan yang namanya dunia, maka dia akan buta juga. Sehingga segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan keduniaannya, untuk mendapatkan keinginannya. Begitu juga dia akan tuli juga. Orang kasih nasihat nggak masuk lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan keduniaan. Maka beliau sampaikan, Nabi SAW sampaikan kepada kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwasanya cinta kepada keduniaan itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Wa ma'ahadha, akan tetapi, maka Imam Ghazali katakan, fad dunya mazra'atul akhirah. Tapi meskipun begitu, kita pun juga hidup di dunia. Kita ini juga hidup di dunia. Gimana terus? Maka seseorang yang akil, orang yang cerdik, orang yang cerdas, dia akan gunakan keduniaannya untuk perkara akhiratnya. Sehingga sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Orang sekarang buat amalan. Yang namanya amalan itu bukan hanya ketika seseorang hidup saja. Terkadang orang sudah meninggal masih bisa amalan. Lewat apa? Lewat sedekah jariyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan 3 perkara. Orang kalau sudah meninggal semuanya terputus kecuali 3 perkara. 3 amalan yang masih lanjut. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, mushaf kita belikan, kita letakkan di dalam masjid. Mukena kita letakkan di dalam masjid. Sarung kita letakkan di dalam, sendal kita letakkan di kamar mandi. Dulu ada satu kisah, satu orang miskin, ya kan, satu orang miskin, nenek-nenek, dia udah kayaknya sudah ada isyarat mau meninggal gitu kan. Maka tapi nggak punya duit banyak. Akhirnya gimana dia lakukan? Sudah beli sapu lidi, bawa sapu lidi keliling ke yang namanya masjid-masjid. Setiap masjid yang dia lalui, dia letakkan beberapa helai ataupun beberapa itu tusuk daripada lidi tersebut, diletakkan dalam masjid, diletakkan dalam masjid. Jadi beberapa masjid yang gunakan daripada sapu lidi dia. Dia meninggal, sampai kapanpun itu lidi dipakai, pahalanya masih ngalir terus. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya baju baru. Maka Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah beliau. Maka tatkala mendapati Sayyidatina Aisyah memakai baju baru, maka Sayyiduna Abu Bakar memberikan nasihat bahwasanya agar tidak terlalu berlebih-lebihan. Maka setelah itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha melepaskan baju baru beliau dan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada satu anjuran ataupun satu keutamaan bahwasanya seseorang yang memberikan pakaian kepada orang lain selama satu benang masih nempel, itu masih mendapatkan pahala. Ini satu benang. Nah, kalau masih pakaiannya masih bisa kepakai dan lain sebagainya, subhanallah, sesuatu yang begitu mudah. Sehingga apa Nabi SAW sabdakan kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Orang iman menjadikan keduniaannya sebagai ladang dia kepada akhiratnya. Maka
Faman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina biha 'alal akhirati fadunya mazra'atuh. Maka seseorang yang dia itu dengan dunianya dia ambil seperlunya, kemudian dia gunakan dunia tersebut untuk perkara akhiratnya, maka sesungguhnya ini dunia adalah mazra'atuh, menjadi ladang dia. Kapan dia akan panen? Nanti ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang ditanam di atas muka bumi ini gak akan pernah disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Sedangkan seseorang yang dia itu menjadikan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang dia, fadunya mahlakatuhu, maka dunia adalah tempat hancurnya dia. Maka pilihan ada di tangan kita sama-sama. Kita ingin jadikan dunia ini sebagai ladang kita, ataupun kita jadikan dunia ini sebagai tempat hancurnya kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu kita ingin jadikan dunia kita adalah ladang akhirat kita. Gimana caranya? Mudah. Perbaiki niat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, nih jangan sampai habis dari sini, sudah dunia tinggalkan semua. Besok gak ngantor, susah juga kayak gitu. Maka caranya adalah bagaimana kita perbaiki niat kita. Sebelum berangkat, maka bagaimana kita niatkan dengan niat yang baik. Yaitu apa? Cari rezeki yang halal. Seseorang meninggal dunia untuk mencari sesuatu yang halal, maka meninggalnya itu adalah dikategorikan syahid, walaupun syahid akhirah gitu kan, walaupun di dunia tetap disolatkan, dimandikan dan lain sebagainya, tapi mendapatkan pahala syahid. Seseorang mencari yang namanya rezeki halal. Sesuatu yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita menjadi jariah kita, menjadi sedekah kita, maka kita perbaiki niat kita. Inilah yang membedakan seorang mukmin dengan orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman dia kerja, tapi kerjanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat rezeki halal, niat untuk menafkahi keluarga, niat untuk mensejahterakan anak keluarga dan lain sebagainya. Tapi orang kafir dia mencari kerja, dia mencari dunia untuk apa? Untuk memperbanyak dunia, untuk memperbanyak kekayaan, untuk memperbanyak yang namanya harta. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takatsur. Oh, sungguh telah kehancuran datang kepada kalian gara-gara apa? At-takatsur. Saking suka memperbanyak perkara, memperbanyak harta, memperbanyak dunia, memperbanyak yang namanya kenikmatan dan lain sebagainya. Maka selain kita perbaiki niat kita, jangan sampai dunia kita melupakan akhirat kita. Terkadang dengan dikatakan seseorang yang mencari rezeki halal, kemudian dia meninggal, dia mendapatkan pahala syahid, kemudian dia bilang, loh saya lagi nyari rezeki halal ini, dengar azan, ini saya lagi ibadah ini. Masya Allah. Bukan seperti itu juga, sehingga tetap yang namanya dunia, artinya kita kerja, kita tetap kita jaga. Tetapi ketika kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendapatkan satu seruan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita jangan ini yang ngasih kita dunia ya Allah, yang ngasih kita kerja juga Allah, yang melancarkan rezeki kita Allah, yang ngasih jalan kita untuk mendapatkan ini pekerjaan Allah. Dan setelah mendapatkan semua ini dari Allah, kok kita lupa sama Allah? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau sama orang saja kita lupa sama dia, orangnya marah-marah. Nah ini kalau sama Allah sudah kasih semuanya sama kita, kok kita lupa sama Allah, kira-kira gimana Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hikmat Allah Subhanahu wa taala, ini kita sama-sama mudzakarah. Kita sama-sama mudzakarah. Kita saling mengingatkan. Ini alhamdulillah guru kita adalah Imam Ghazali rahmatullah. Ini yang ngasih nasihat Imam Ghazali. Yang ngasih nasihat adalah Imam Ghazali, yaitu beliau yang dokter hati bagi manusia, punya kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin 8 jilid. Kalau ini baru 1 jilid saja.
Ada kitab beliau yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Selain dari ilmu tentang hati, beliau juga salah seorang pakar juga dalam ilmu fikih juga. Beliau punya karangan kitab Al-Wajiz dalam fikih Syafi'i juga, dan banyak karangan-karangan beliau yang lain. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita dalam keadaan hati kita bersih. Hati kita bersih. Jangan sampai hati kita itu ada rasa iri, rasa dengki, rasa ujub dan lain sebagainya. Maka juga salah satu amalan ahli surga adalah sebelum dia tidur memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang. Kelihatannya sepele tapi kayaknya berat juga kadang. Tapi Masya Allah, karena berat itu hadiahnya surga. Karena perkara berat ini hadiahnya adalah surganya Allah. Maka beliau tidak tidur kecuali dalam keadaan hatinya bersih. Gak bawa dendam kepada orang, gak bawa murka sama orang, gak bawa iri sama orang. Hatinya bersih. Makanya jangan sampai kita menutup mata kecuali dalam keadaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita itu dalam keadaan yang paling dekat sama Allah Subhanahu. Kalau kata Gus Baha itu amalan paling banyak itu amalan sebelum tidur katanya. Kalau amalan sebelum makan ya baca bismillah gitu kan. Bangun tidur sedikit doanya, tapi kalau mau tidur baca tabarok. Ya kan? Baca doa-doa tidur, redaksinya berbagai macam. Sehingga apa? Agar kita itu tidur dalam keadaan hati kita itu terjaga, hati kita itu bersih. Maka alhamdulillah nanti Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan niat kita, hati kita mendapatkan taufik untuk selalu niat dengan niat-niat kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, itu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi kami sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.